selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, Ibu harap kalian tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan lanjutkan materi kita, tematik kita hari ini. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Masih melanjutkan dari yang kemarin. Kalau kita membahas ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan, dan kita akan lanjut ke bagian simpulan. Oke, jadi kita akan pelajari simpulan teks laporan. Sudah pernah kita bahas dan beberapa kali kita singgung di awal, dan kita akan lanjutkan secara spesifik, secara mendetail. Nah, oke. Jadi pada teks laporan kita sudah mengenal terdapat ide pokok. Pasti dalam teks laporan terdapat ide pokok. Nah, tetapi selain ada ide pokok, ada juga simpulan. Jadi pada teks laporan terdapat ide pokok dan terdapat pula simpulan yang didapatkan dari ide pokok tersebut. Jadi apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi simpulan itu merupakan hasil akhir rangkuman dari pembahasan suatu teks. Hasil laporan, teks laporan hasil pengamatan yang kalian pelajari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi langkah-langkah membuat simpulan yang pertama adalah baca teks secara keseluruhan. Itu sudah pasti. Kalau kalian tidak membaca teks, pasti kalian tidak akan memahaminya. Jadi kalian baca teksnya secara keseluruhan, lalu temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jadi ketika kalian sudah membaca secara keseluruhan, carilah informasi-informasi penting seperti yang kalian lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mencari informasi, kira-kira ini bagian mana ya yang menjadi hal atau menjadi bagian yang sangat penting. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, informasi-informasi tersebut dapat kalian lihat dari ide pokok yang sudah kalian temukan. Oh, paragraf pertama ide pokoknya ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, baru dari situ kalian bisa mendapatkan suatu informasi penting yang bisa kalian ubah menjadi sebuah simpulan. Jadi kalian hubungkan semua informasi yang sudah kalian dapatkan jadi menjadi satu pernyataan akhir yang disebut dengan simpulan. Jadi pernyataan akhir atau simpulan itu pasti singkat, bisa 1 atau 2 kalimat, tapi kebanyakan menggunakan hanya 1 kalimat karena menjadi hal yang paling akhir, ikhtisar akhir dari suatu teks. Selanjutnya, nah teks laporan juga memuat informasi umum dan juga informasi khusus. Informasi umum berarti kita bisa temukan secara langsung dan banyak dikenali oleh banyak orang. Pasti kita bisa langsung tahu, oh ini informasi umum. Kalau informasi khusus berarti kita akan gali dulu atau kita pelajari dulu baru kita tahu mana yang khusus, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama. Nah, bagaimana cara menemukan informasinya? Dengan cara membaca secara utuh dan saksama. Kalau bacaannya tidak dibaca secara utuh, hanya sepenggal saja, tidak dibaca dengan baik-baik, ya tidak akan menemukan informasi. Makanya kita harus membaca secara utuh dan saksama. Nah, kita coba ya di contoh soal yang pertama. Ibu akan bacakan. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Ya, kita akan cari simpulannya. Ada di mana ya simpulannya? Kita perhatikan dulu. Kalimat utamanya ada di mana? Di kalimat yang pertama. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Ini merupakan intinya. Jadi banyak orang Indonesia itu lebih milih jagung karena lebih mudah daripada menanam padi gitu. Maka kita temukan ide pokoknya. Sebentar.
di kalimat yang pertama yang berada dalam kalimat utama. Oke, jadi simpulannya adalah tanaman jagung dijadikan alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Jadi kalian ambil ide pokoknya yang di atas, ini menjadi alternatif yang mudah. Nah, baru selanjutnya informasi penting kalian masukkan di dalam situ. Jadi apa? Karena apa? Lebih cepat dan cara menanamnya juga mudah. Jadi simpulan dari bacaan ini adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena apa? Membutuhkan waktu yang cepat dan mudah. Itu intinya yang kalian bisa ambil dari ide pokok dan juga informasi-informasi penting yang ada di kalimat yang lainnya. Nah, jadi sekarang kita punya kuis. Nanti Ibu akan ambil ini sebagai penilaian kalian. Jadi silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 di buku tugas kalian. Nomor 1 dan nomor 2 kalian boleh buka bukunya, buku penanya. Oke. Jadi kalian baca buku penanya atau kalian lihat video pembelajaran yang sebelumnya boleh. Hanya itu ya, buku atau video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 5 kalian buka di slide selanjutnya. Itu ada satu bacaan yang kalian harus baca dan kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Harus dikerjakan dengan baik-baik. Kerjakan di buku tugas dan kirimkan maksimal jam 9.30. Oke. Nah, ini bacaannya yang harus kalian baca baik-baik. Nanti Ibu akan kirimkan PDF-nya juga. Jadi kalian langsung baca di situ. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan kuisnya dikumpulkan, baru kalian lanjut ke tugas mandiri kalian halaman 17 nomor 1 sampai 4. Langsung jawab di buku tugas dan nanti setelah selesai langsung dikumpulkan. Gitu. Langsung kirimkan lagi ke Ibu. Oke, Ibu akan ambil penilaiannya yang kuis tadi. Ini buat latihan kalian dan tetap dikumpulkan. Oke, semangat. Dan semoga kalian semua. Ibu tunggu ya kuisnya. Jangan lupa dibaca dengan baik-baik. Dadah.